Yeremia pasal 13. Sarung pendek dari linen. Tuhan menyuruh aku pergi membeli sarung pendek dari linen dan memakainya, tapi aku tidak boleh mencelupkannya ke dalam air. Maka pergilah aku membeli sarung pendek itu lalu memakainya. Kemudian Tuhan berbicara lagi kepadaku, katanya, "Pergilah ke sungai Efrat dan sembunyikan sarung pendek itu di celah-celah batu." Maka sesuai dengan perintah Tuhan, pergilah aku dan menyembunyikan sarung pendek itu di dekat sungai Efrat. Beberapa waktu kemudian Tuhan menyuruh aku pergi lagi ke sungai Efrat untuk mengambil sarung pendek itu. Maka pergilah aku dan mengeluarkan sarung pendek itu dari tempat aku menyembunyikannya. Ternyata sarung itu sudah lapuk dan sama sekali tidak berguna lagi. Lalu Tuhan berbicara lagi kepadaku, katanya, "Begitulah caranya aku akan bertindak terhadap orang Yehuda dan penduduk Yerusalem. Aku akan menghancurkan keangkuhan mereka yang luar biasa itu. Bangsa yang jahat ini sangat keras kepala dan tak mau taat kepadaku. Mereka beribadat dan berbakti kepada ilah-ilah lain. Itu sebabnya mereka akan menjadi seperti sarung pendek yang tak berguna itu. Seperti sarung pendek terikat erat pada pinggang pemakainya, demikianlah aku bermaksud supaya umat Israel dan Yehuda terikat erat padaku. Dengan demikian mereka menjadi umatku yang membuat namaku terpuji dan dihormati. Tapi mereka tidak mau menurut kepadaku." Guci tempat anggur. Tuhan Allah berkata kepadaku, "Yeremia, sampaikanlah pesanku kepada orang Israel bahwa setiap guci tempat anggur harus diisi penuh dengan anggur." Mereka akan menjawab, "Masakan kami tidak tahu bahwa setiap guci harus dipenuhi dengan anggur?" Maka katakanlah kepada mereka bahwa orang-orang di negeri ini, raja-raja keturunan Daud, para imam, nabi, dan seluruh penduduk Yerusalem akan kuisi penuh dengan anggur sampai mabuk. Lalu mereka akan kubenturkan satu sama lain. Tua dan muda akan kuperlakukan demikian tanpa ampun. Mereka akan kubinasakan tanpa merasa sayang atau kasihan. Aku, Tuhan, telah berbicara. Peringatan Yeremia tentang keangkuhan. Umat Israel, Tuhan telah berbicara. Jangan angkuh, dengarkan Dia. Tuhan Allahmu harus kau agungkan sebelum Ia mendatangkan kegelapan, dan kakimu tersandung di pegunungan sebelum terang yang kau harapkan diubahnya menjadi kekelaman. Jika kau enggan mendengarkan, aku akan menangis dengan diam-diam. Dengan rasa pilu kutangisi keangkuhanmu itu. Air mataku akan berlinang karena umat Tuhan diangkut sebagai tawanan. Tuhan berkata kepadaku, "Suruh raja dan ibu suri turun dari tahtanya, sebab mahkotanya yang indah sudah jatuh dari kepalanya. Kota-kota Yehuda di bagian selatan sedang dikepung, dan tak ada yang dapat menerobosi kepungan itu. Semua orang Yehuda sudah diangkut ke pembuangan." Tuhan berkata kepada penduduk Yerusalem, "Perhatikanlah, musuh-musuhmu sedang datang dari utara. Di manakah orang-orang yang harus kamu lindungi dan yang sangat kamu banggakan itu? Apa yang akan kamu katakan jika orang-orang yang kamu perlakukan sebagai kawan-kawanmu mengalahkan dan menguasai kamu? Pasti kamu akan merasa sakit seperti wanita yang sedang melahirkan. Barangkali kamu bertanya, mengapa semuanya itu menimpa dirimu? Mengapa pakaianmu dirobek atau kamu diperkosa? Ketahuilah bahwa itu terjadi karena dosamu terlalu besar. Dapatkah orang hitam mengubah warna kulitnya atau harimau menghilangkan belangnya? Tentu tidak. Begitu juga kamu yang biasa berbuat jahat tidak mungkin berbuat baik. Aku akan mencerai-beraikan kamu seperti sekam ditiup angin dari padang gurun.
Itulah nasibmu yang telah kutentukan, karena kamu telah melupakan aku dan telah percaya kepada ilah-ilah palsu. Aku sendiri akan merobek pakaian dari badanmu, supaya kamu menjadi telanjang dan malu. Aku sudah melihat kamu melakukan hal-hal yang kubenci. Aku telah melihat kamu mengejar ilah-ilah lain di bukit dan di padang. Seperti seorang laki-laki tergila-gila terhadap istri orang lain, atau seperti kuda jantan bernafsu terhadap kuda betina. Penduduk Yerusalem, celakalah kamu. Kapan kamu akan bebas dari semua kejahatan? Yeremia pasal 14. Musim kering yang hebat. Tuhan berkata begini kepadaku tentang musim kering yang hebat. Yehuda bersedih hati, kota-kotanya hampir mati. Orang-orangnya berbaring di tanah dan mengeluh. Yerusalem menjerit, minta dibantu. Para pelayan orang kaya disuruh mencari air di mana-mana. Ke sumur-sumur pergilah mereka, tapi air telah habis semua. Kosonglah kendi yang mereka bawa kembali. Dengan bimbang dan putus asa, mereka malu dan menutup muka. Hujan tak turun dan tanah kering kerontang. Petani menutup muka sebab sangat kecewa. Rumput tidak ada lagi, sebab itu induk rusa pergi. Anaknya yang baru lahir ditinggalkannya di padang belantara. Di puncak gunung keledai liar berdiri saja, matanya lesu karena rumput tak ada. Ia terengah-engah seperti serigala. Umatku berseru, Tuhan, meskipun dosa kami menuduh kami, namun tolonglah kami sesuai dengan janji-Mu. Engkau telah kami tinggalkan berkali-kali. Sungguh kami berdosa kepadamu. Engkau harapan Israel satu-satunya yang menyelamatkan kami dari celaka. Tapi mengapa engkau seperti orang asing di negeri kami, seperti musafir yang hanya singgah semalam lalu pergi? Mengapa engkau seperti orang yang bingung, seperti pahlawan yang tak sanggup menolong? Tapi pasti engkau ada di tengah-tengah kami, Tuhan. Kami umat-Mu, janganlah kami kau tinggalkan. Tentang bangsa itu Tuhan berkata, Aku tidak senang dengan orang-orang itu yang suka melarikan diri dari aku dan tak mau menguasai diri. Aku tak akan melupakan kesalahan mereka. Aku akan menghukum mereka karena dosa mereka. Tuhan berkata kepadaku, jangan minta aku menolong orang-orang itu. Sekalipun mereka berpuasa, aku tidak mau memperhatikan seruan mereka minta tolong. Dan sekalipun mereka mempersembahkan kepadaku kurban bakaran dan kurban gandum, aku tidak akan senang dengan mereka. Sebaliknya aku akan menumpas mereka dengan perang, kelaparan dan wabah penyakit. Lalu aku berkata, ya Tuhan yang Maha Tinggi, Engkau tahu, nabi-nabi telah berkata kepada rakyat bahwa tak akan ada peperangan atau kelaparan, karena Engkau telah berjanji bahwa di negeri ini selalu akan ada kedamaian. Tapi Tuhan menjawab, nabi-nabi itu membawa berita dusta atas namaku. Aku tidak mengutus mereka dan tidak juga memberi perintah atau berbicara kepada mereka. Penglihatan-penglihatan yang mereka ceritakan bukan dari aku. Mereka meramalkan hal-hal tak berguna yang mereka karang sendiri. Mereka mengatakan atas namaku bahwa negeri ini tidak akan ditimpa perang atau kelaparan. Padahal aku tidak menyuruh mereka mengatakan itu. Aku Tuhan memberitahukan kepadamu Yeremia, apa yang akan kulakukan dengan nabi-nabi yang tidak kuutus itu. Aku akan membunuh mereka dengan perang dan kelaparan. Orang-orang yang telah menerima ramalan-ramalan mereka itu pun akan dibunuh dengan cara yang sama. Mayat mereka akan dilemparkan ke jalan-jalan di Yerusalem tanpa ada yang menguburkannya. Demikianlah nasib mereka dan istri mereka dan anak istri mereka. Akan kubuat mereka merasakan akibat kejahatan mereka.
Tuhan menyuruh aku memberitahukan kesedihanku kepada umat-Nya. Aku harus berkata begini, biarlah aku menangis tiada hentinya, siang malam bercucuran air mata, sebab bangsaku luka parah dan sangat menderita. Apabila aku ke padang, kulihat mayat-mayat korban perang. Di dalam kota kulihat penderitaan, orang-orang hampir mati kelaparan. Nabi dan imam menjalankan kewajiban tanpa mengerti apa yang mereka lakukan. Umat Israel minta belas kasihan Tuhan. Tuhan, sudahkah Yehuda kau tolak sama sekali dan penduduk Sion kau benci? Mengapa begitu keras kau pukul kami sehingga kami tak dapat sembuh lagi? Percuma saja kami mencari kedamaian, tiada gunanya kami mengharap kesembuhan, sebab yang ada hanyalah kekerasan. Tuhan, terhadap Engkau saja kami telah berdosa. Kami mengakui dosa kami sendiri dan dosa leluhur kami. Ingatlah akan janjimu, janganlah kami kau hinakan. Perjanjianmu dengan kami, janganlah kau batalkan. Yerusalem tempat tatamu yang mulia, janganlah kau hina. Dewa-dewa bangsa-bangsa tak dapat menurunkan hujan ke bumi. Langit pun tak bisa juga mencurahkan hujan dengan kuasanya sendiri. Hanya Engkaulah harapan kami. Engkau membuat semua itu terjadi. Yeremia pasal 15. Hukuman ke atas orang Yehuda. Tuhan berkata kepadaku, aku tidak akan mengasihani bangsa ini, sekalipun Musa dan Samuel berdiri di sini untuk memohon belas kasihanku bagi mereka. Suruhlah bangsa ini pergi, aku tak mau melihat mereka. Jika mereka bertanya kepadamu, kemana mereka harus pergi, jawablah begini. Tuhan berkata, yang ditentukan untuk mati karena sakit, biarlah ia mati karena sakit. Yang ditentukan untuk mati dalam pertempuran, biarlah ia mati dalam pertempuran. Yang ditentukan untuk mati karena lapar, biarlah ia mati kelaparan. Yang ditentukan untuk ditawan, biarlah ia diangkut sebagai tawanan. Aku, Tuhan, telah menentukan bahwa 4 hukuman yang mengerikan akan terjadi pada mereka. Mereka akan tewas dalam pertempuran, mayat mereka akan diseret anjing, dimakan burung, dan dihabiskan oleh binatang buas. Aku akan membuat segala bangsa di dunia ngeri melihat mereka. Semua itu kulakukan karena perbuatan Manasya putra Hizkia di Yerusalem, karena ia menjadi Raja Yehuda. Ketika ia menjadi Raja Yehuda. Tuhan berkata, hai penduduk Yerusalem, siapakah akan mengasihani kamu? Siapakah yang mau bersedih hati dengan kamu? Siapakah mau singgah untuk menanyakan keadaanmu? Kamu telah menolak dan meninggalkan aku. Karena itu kuacungkan tanganku untuk menghancurkan kamu. Sebab aku sudah jemu menahan kemarahanku. Di setiap kota di negeri ini, kamu akan kubuang seperti jerami. Sekalipun kamu adalah umatku, namun aku akan membinasakan kamu dan anak-anakmu, karena kamu tak mau mengubah cara hidupmu. Negerimu akan penuh dengan janda, melebihi pasir di pantai banyaknya. Orang-orang akan kubunuh pada masa mudanya, sehingga bunda mereka menderita. Pada siang hari kudatangkan kepada mereka seorang pembinasa, sehingga mereka merasa takut dan gelisah. Ibu yang kehilangan 7 putra pingsan karena sesak napasnya. Hari hidupnya telah menjadi suram, ia merasa dihina dan dipermalukan. Musuh-musuhmu kusuruh membunuh yang masih hidup di antara kamu. Aku Tuhan telah berbicara. Yeremia mengeluh kepada Tuhan. Sungguh sial aku ini.
Untuk apa ibuku melahirkan aku? Dengan setiap orang di negeri ini, aku harus bertengkar dan berbantah. Sekalipun aku tidak pernah meminjamkan atau meminjam, namun aku dikutuk semua orang. Tuhan, kalau aku memang tidak melakukan tugasku dengan baik dan tidak membela musuh-musuh di depan-Mu pada waktu mereka mendapat bencana dan susah, biarlah kutukan orang-orang itu benar-benar terjadi. Tak seorang pun dapat mematahkan besi, terutama besi dari utara yang sudah dicampur dengan tembaga. Tuhan berkata kepadaku, aku akan mengirim musuh untuk mengangkut kekayaan dan harta umatku sebagai hukuman atas dosa-dosa yang telah mereka lakukan di seluruh negeri. Di negeri asing yang tak mereka kenal, aku akan menjadikan mereka hamba musuh-musuh mereka. Sebab kemarahanku sudah meluap seperti api yang berkobar dan tidak mau padam. Lalu aku berkata, Tuhan, Engkau mengerti. Ingatlah dan tolonglah aku. Balaslah mereka yang mengejar dan menindas aku. Janganlah terlalu sabar terhadap mereka, sehingga mereka nanti berhasil membunuh aku. Ingatlah bahwa karena Engkaulah, maka aku dihina. Engkau berbicara kepadaku dan aku mendengarkan setiap perkataanmu. Aku milik-Mu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Karena itu perkataan-perkataanmu menyenangkan dan membahagiakan aku. Aku tidak turut bersenang-senang dengan orang-orang yang berkumpul untuk bersenda gurau. Karena taat kepadamu, maka aku menyendiri dengan perasaan marah. Mengapa aku terus saja menderita? Mengapa lukaku parah dan tak sembuh-sembuh? Apakah Engkau bermaksud mengecewakan aku seperti sungai yang menjadi kering pada musim kemarau? Tuhan menjawab, jika Engkau kembali, aku akan menerimamu. Engkau akan menjadi hambaku lagi. Jika Engkau memberitakan hal-hal yang berguna dan bukan omong kosong, maka Engkau boleh menjadi nabiku lagi. Orang-orang akan datang lagi kepadamu, dan tak perlu Engkau pergi kepada mereka. Engkau akan kujadikan seperti benteng perunggu terhadap mereka. Mereka akan memerangi Engkau, tapi tidak akan dapat mengalahkan Engkau. Aku akan menyertai untuk melindungi dan menyelamatkan Engkau. Aku akan melepaskan Engkau dari kekuasaan orang-orang jahat yang kejam. Aku Tuhan telah berbicara. Yeremia pasal 16. Kehendak Tuhan untuk Yeremia. Tuhan berbicara lagi kepadaku, katanya, jangan kawin dan mendapat anak di negeri ini. Akan kukatakan kepadamu apa yang akan terjadi dengan anak-anak yang lahir di sini dan dengan orang tuanya. Mereka akan mati diserang penyakit yang membawa maut, dan mereka akan tewas dalam pertempuran atau mati kelaparan. Tak seorang pun akan menangisi atau menguburkan mereka. Mayat mereka akan terserak seperti pupuk di tanah dan dimakan burung serta binatang buas. Janganlah pergi ke rumah orang yang sedang berduka, Yeremia. Jangan berkabung untuk siapapun. Aku tidak akan memberkati umatku lagi dengan kesejahteraan dan tidak juga akan menunjukkan rasa sayang atau belas kasihan kepada mereka. Orang kaya dan orang miskin di negeri ini akan mati tanpa ada yang menguburkan mereka. Tak seorang pun akan menyiksa diri atau menggunduli kepalanya sebagai tanda berkabung untuk mereka. Tak ada pula yang mau mengadakan selamatan untuk menghibur orang yang sedang berkabung. Tidak ada yang ikut berduka cita, bahkan dengan orang yang kehilangan ayah atau ibunya. Jangan masuk ke rumah orang yang sedang berpesta. Jangan makan minum dengan mereka. Dengarkan apa yang aku, Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Israel, hendak katakan kepadamu. Suara gembira dan sukacita, serta keramaian pesta kawin akan kuhentikan semua. Hal itu akan disaksikan oleh orang-orang yang hidup di zamanmu ini.
Apabila engkau menyampaikan semua ini kepada mereka, barangkali mereka akan bertanya, mengapa aku mau menghukum mereka begitu keras? Mereka akan bertanya, apa kesalahan dan dosa mereka terhadap aku, Tuhan Allah mereka? Beritahukanlah kepada mereka bahwa aku berkata begini, leluhurmu telah meninggalkan aku untuk menyembah dan beribadah kepada ilah-ilah lain. Mereka mengabaikan aku dan tidak mau taat kepada peraturan-peraturanku. Tapi kamu melakukan yang lebih jahat lagi. Kamu keras kepala dan hanya mengikuti kemauanmu sendiri yang jahat. Kamu tidak mau taat kepadaku. Karena itu, kamu akan kuusir dari negeri ini dan kubuang ke sebuah negeri yang sama sekali asing bagimu dan bagi leluhurmu. Di sana kamu akan beribadat siang malam kepada ilah-ilah lain, dan aku tidak akan berbelas kasihan kepadamu. Umat Tuhan akan kembali dari pembuangan. Tuhan berkata, akan datang waktunya orang tidak lagi bersumpah demi aku, Allah yang hidup, yang membawa umat Israel keluar dari Mesir. Melainkan demi aku, Allah yang hidup, yang membawa umat Israel keluar dari sebuah negeri di utara dan dari semua negeri lain di mana mereka telah kucerai-beraikan. Mereka akan kubawa kembali ke tanah air mereka, mereka yang telah kuberikan kepada leluhur mereka, negeri yang telah kuberikan kepada leluhur mereka. Tentang hukuman yang akan diberikan. Tuhan berkata, aku hendak memanggil banyak nelayan untuk menangkap orang-orang ini. Kemudian aku akan memanggil banyak pemburu untuk memburu mereka di setiap gunung dan bukit dan di gua-gua bukit batu. Aku melihat segala yang mereka lakukan, tak ada yang tersembunyi bagiku. Dosa-dosa mereka pun sudah kulihat. Dosa dan kejahatan mereka akan kubalas dengan hukuman 2 kali lipat, karena mereka sudah menajiskan negeriku dengan banyak berhala. Berhala-berhala itu tak bernyawa seperti mayat. Yeremia menyatakan kepercayaannya kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah yang melindungi aku dan memberikan kekuatan kepadaku. Engkau menolong aku pada masa kesukaran. Bangsa-bangsa dari ujung bumi akan datang kepadamu dan berkata, leluhur kami hanya mempunyai ilah palsu yang sama sekali tak berguna. Dapatkah manusia membuat ilahnya sendiri? Tentu tidak. Yang dibuatnya itu pasti bukan Allah. Karena itu, kata Tuhan, sekali ini aku akan membuat bangsa-bangsa merasakan kekuasaan dan kekuatanku, supaya untuk selama-lamanya mereka akan tahu bahwa akulah Tuhan. Yeremia pasal 17. Dosa dan hukuman atas Yehuda. Tuhan berkata, hai bangsa Yehuda, dosamu telah terukir pada hatimu dan pada semua sudut mesbah-mesbahmu dengan pena besi yang bermata pena dari intan. Orang-orangmu beribadat pada mesbah-mesbah dan tiang-tiang berhala yang telah didirikan untuk dewa Asyera di setiap pohon yang rindang, di puncak-puncak bukit, dan di gunung-gunung di luar kota. Karena semua tempat penyembahan berhala yang telah kamu dirikan di seluruh negeri, dan karena segala dosa yang telah kamu lakukan, maka aku akan membuat musuh-musuhmu mengangkut segala harta dan kekayaanmu. Kamu akan terpaksa menyerahkan tanah yang telah kuberikan kepadamu, dan aku akan membuat kamu mengabdi kepada musuhmu di negeri yang sama sekali asing bagimu. Aku melakukan semuanya itu karena kemarahanku telah meluap seperti api yang menyala dan tak dapat dipadamkan. Pelbagai ajaran. Tuhan berkata, apabila orang meninggalkan aku Tuhannya dan berharap kepada manusia,
serta bersandar pada kekuatannya, maka aku akan menghukum dia. Ia seperti tanaman yang tumbuh di padang, di tanah tandus, sunyi sepi dan bergaram. Tak pernah ia mengalami kebaikan. Tapi orang yang berharap kepadaku akan kuberkati selalu. Ia bagaikan pohon di tepi sungai yang mengalir. Akarnya merambat sampai ke air. Ia tak takut musim kemarau. Daun-daunnya selalu hijau. Sekalipun negeri dilanda kekeringan, ia tak gelisah sebab ia selalu menghasilkan buah. Hati manusia tak dapat diduga, paling licik dari segala-galanya, dan terlalu parah penyakitnya. Aku Tuhan menyelidiki hati, batin manusia kuuji. Setiap orang akan kubalas menurut tingkah lakunya, dan kuperlakukan sesuai dengan perbuatannya. Bagaikan burung mengerami telur yang bukan miliknya, begitulah orang yang tak jujur mendapat harta. Pada usia setengah baya ia akan kehilangan semua hartanya. Pada akhir hidupnya terbukti ia orang yang bodoh sekali. Rumah Tuhan kita seperti tahta yang mulia di gunung yang tinggi sejak semula. Tuhan, Engkaulah harapan Israel, umat-Mu. Semua yang meninggalkan Engkau akan menjadi malu. Mereka akan lenyap dari dunia ini dan pergi ke dunia orang mati. Sebab Engkau sumber air kehidupan telah mereka tinggalkan, ya Tuhan. Yeremia minta pertolongan Tuhan. Tuhan, sembuhkanlah aku, maka aku akan menjadi sehat. Sehatkanlah aku, maka aku akan selamat. Engkau saja yang kumuliakan. Orang berkata kepadaku, di mana semua ancaman Tuhan itu? Biarlah sekarang dilaksanakan. Tapi, ya Tuhan, tak pernah aku mendesak supaya Engkau mendatangkan celaka atas mereka. Aku tidak juga menginginkan supaya mereka ditimpa kemalangan. Engkau tahu itu, Tuhan. Engkau tahu apa yang kuucapkan. Janganlah Engkau menjadi sesuatu yang menakutkan hatiku. Engkau tempat pengungsian bagiku bila datang kesukaran. Semoga yang mengejar dan menindas aku, Kau permalukan dan Kau penuhi dengan ketakutan. Tetapi janganlah berbuat begitu terhadap aku, ya Tuhan. Datangkanlah malapetaka ke atas mereka sampai mereka hancur binasa. Hari Sabat harus dihormati. Tuhan berkata kepadaku, Yeremia, pergilah ke pintu gerbang rakyat yang dilalui raja-raja Yehuda apabila mereka keluar masuk kota. Pergilah juga ke semua pintu gerbang lainnya di Yerusalem. Sampaikanlah pesanku kepada raja-raja dan semua orang Yehuda serta seluruh penduduk Yerusalem yang lewat di pintu-pintu itu. Katakanlah begini, jika kamu tidak ingin mati, janganlah mengangkut barang pada hari Sabat atau membawanya masuk melalui pintu-pintu gerbang Yerusalem. Jangan bekerja atau membawa barang apapun keluar dari rumahmu pada hari Sabat. Khususkanlah hari itu untuk aku seperti yang telah kuperintahkan kepada leluhurmu. Tetapi leluhurmu tidak mau mendengarkan atau memperhatikan apa yang kukatakan. Mereka keras kepala dan tidak mau taat atau ditegur. Taatilah semua perintahku. Jangan mengangkut barang apapun melalui pintu gerbang kota ini pada hari Sabat. Khususkanlah hari Sabat untuk aku dan janganlah mengerjakan apapun pada hari itu. Jika kamu sungguh-sungguh menjalankan perintah-perintahku itu, maka raja-raja dan pejabat-pejabat yang memerintah seperti Daud akan memasuki gerbang-gerbang kota Yerusalem. Mereka bersama orang Yehuda dan penduduk Yerusalem akan mengendarai kereta kuda sehingga kota Yerusalem menjadi ramai sekali. Orang-orang akan datang dari kota-kota Yehuda dan dari desa-desa di sekitar Yerusalem. Mereka akan datang dari wilayah Benyamin, dari daerah kaki bukit, dari daerah pegunungan, dan dari Yehuda bagian selatan. Mereka akan membawa ke rumahku
binatang-binatang kurban, baik yang untuk dibakar maupun yang tidak, juga persembahan gandum dan kemenyan, serta persembahan syukur. Semua itu akan terjadi apabila kamu taat kepadaku dan mengkhususkan hari Sabat untuk aku. Jangan mengangkut barang apapun lewat pintu-pintu gerbang Yerusalem pada hari itu. Kalau kamu melanggar perintah-perintahku itu, pintu-pintu gerbang Yerusalem serta istana-istananya akan kubakar habis, dan api itu tak akan dapat dipadamkan.